Halo semuanya, bersama saya Opan Ahmad. Kali ini kita bahas mengenai persamaan eksponen. Materi ini merupakan salah satu subbab lainnya dari eksponen, yang merupakan kelanjutan dari materi sebelumnya mengenai sifat-sifat eksponen dan fungsi eksponen. Nah, pada persamaan eksponen ini yang perlu diingat adalah himpunan penyelesaian, ya. Jadi kalau kemarin fungsi itu kaitannya dengan grafik, nah kalau atau pasangan titik-titik. Nah, kalau persamaan ini ingat persamaan, ingatnya penyelesaian gitu ya, atau himpunan penyelesaian. Nah, persamaan sendiri sudah pernah dipelajari di SMP. Ini merupakan kalimat matematika terbuka, ya, yang dimana nilai kebenarannya itu tergantung dari nilai peubahnya gitu. Kalau nilai apa yang dimaksud dengan penyelesaian adalah nilai peubah yang memenuhi, yang menyebabkan kalimat matematikanya menjadi benar. Karena kalimat terbuka itu kan bisa benar, bisa salah, tergantung kondisi. Nah, di sini yang yang menyebabkan kalimat matematika pada persamaan menjadi benar itu namanya penyelesaian atau himpunan penyelesaian. Oke. Ada beberapa bentuk persamaan eksponen ini, itu sekitar 4 bentuk yang perlu dipahami, ya. Bentuk-bentuk lainnya sebenarnya mengikuti aja dari yang bentuk-bentuk dasarnya. Dan yang pertama ini yang paling sederhana, bagaimana untuk eksponen yang berbentuk A pangkat fx sama dengan A pangkat n. Seperti apa penyelesaiannya? Nah, di sini kita lihat dulu ciri-cirinya. Ciri-ciri dari bentuk persamaan yang pertama ini adalah ada namanya persamaan ada sama dengan, ya, pastinya ada bilangan berpangkat di ruas kiri dan ruas kanan, di mana ruas kirinya bilangannya ini pangkatnya berpangkat fungsi, sementara yang kanannya berpangkat bilangan. Nah, di sini dijelaskan jika A pangkat fx sama dengan A pangkat m dengan A nya positif dan tidak sama dengan 1, penyelesaiannya itu fx sama dengan m. Di sini itu artinya ketika ada bentuk seperti ini, asalkan A nya sama gitu nih, berarti pangkatnya pun sama. Itu maksudnya tuh, artinya tuh. Kita lihat contohnya, ya. Tentukan penyelesaian persamaan 2 pangkat 4 kurang 3x sama dengan 1/4. Nah, kalau dilihat contoh ini berbeda dari bentuk umum di atas. Nah, untuk bisa diselesaikan, caranya adalah dengan kita buat dulu bilangan yang dipangkatkannya antara ruas kiri dan ruas kanan, kita buat sama dulu gitu. Nah, kalau kita lihat kan yang sebelah kiri ini 2, sementara yang di kanan 1/4. Nah, kita upayakan bagaimana caranya supaya yang di kiri atau yang di kanan nih bisa sama-sama 2 pangkat atau berapa pangkat gitu, ya. Kebetulan di sini yang paling mudah kita kita ubah ini bagian yang 1/4. Kenapa? Karena di dalam 1/4 ini ada termuat 2 pangkat. Coba kita lihat langkah selanjutnya nih. 1/4 ini kan sama aja dengan 2 pangkat atau 1/2 pangkat 2. Nah, ada 2 pangkat 2 di penyebut. Ingat, berdasarkan sifat eksponen itu berarti bisa kita ubah menjadi 2 pangkat negatif 2 gitu. Nah, ingat, dalam persamaan eksponen ini erat kaitannya dengan sifat-sifat eksponen, ya, seperti dalam mengubah ini atau dengan persamaan yang lainnya.
itu kebanyakan nanti kita akan menggunakan sifat-sifat eksponen. Jadi kalau nanti ada yang tersendat, nah lihatlah kembali bagaimana sifat-sifat eksponen itu bisa digunakan untuk membantu menyelesaikan persamaan eksponen. Nih, berikutnya nih sekarang kan antara ruas kiri dan ruas kanan ternyata udah sama ya. Sudah sama-sama 2 pangkat. Kalau sudah seperti ini, berdasarkan aturannya berarti pangkatnya sama. Berarti 4 dikurang 3x akan sama dengan negatif 2. Ya, gampang kan? Tinggal bagaimana kita kreatif aja ketika menemukan bentuk dari persamaan eksponen, di mana kiri dan kanan yang dipangkatkannya berupa bilangan, itu kita buat dulu jadi sama, memanfaatkan sifat-sifat eksponen yang ada. Nah, setelah ini yakinlah kalian pasti bisa nih nyelesain. Tinggal kiri kanan dikurang 2 yang dikurang 4 ya, kiri kanan dikurang 4 yang akibatnya ruas kanan menjadi negatif 6, kiri kanan dibagi negatif 3 yang akhirnya kita peroleh X sama dengan 2. Dan X sama dengan 2 ini merupakan penyelesaian dari persamaan eksponen yang diminta. Atau tadi kalau dikembalikan ke pengertian awal persamaan yang merupakan kalimat matematika terbuka, X sama dengan 2 ini menyebabkan kalimat matematika ini menjadi benar gitu ya. Nah, ini jadi penyelesaiannya, kesimpulannya penyelesaiannya adalah X sama dengan 2, atau himpunan penyelesaiannya adalah himpunan yang anggotanya merupakan sebuah bilangan, yaitu 2. Oke, kita lanjutkan ke bentuk yang berikutnya. Pada bentuk kedua ini mirip dengan yang sebelumnya, tapi perbedaannya kalau yang sebelumnya itu salah satu pangkatnya bilangan, satu pangkatnya fungsi, yang satunya bilangan. Kalau yang ini keduanya pangkatnya fungsi gitu ya. Nih, antara ruas kiri dan ruas kanan keduanya berpangkat sebuah fungsi. Yang kiri A pangkat fx, yang kanan A pangkat gx. Nah, walaupun begitu ternyata penyelesaiannya sama gitu. Jadi ketika ada bentuk seperti ini, penyelesaiannya cukup dengan pangkat pada ruas kiri sama dengan pangkat pada ruas kanan. Lihat contohnya ya. Tentukan penyelesaian dari 3 pangkat X pangkat 2 tambah X kurang 2 sama dengan 81 X tambah 2. Nah, coba perhatikan, ini juga sama seperti contoh sebelumnya. Antara ruas kiri dan ruas kanan bilangan yang dipangkatkannya berbeda. Yang kiri 3, yang kanan 81. Nah, ingat, kita harus membuat kedua bilangan di kedua ruas yang dipangkatkannya itu harus sama. Nah, kira-kira apakah yang kita ubah 3 menjadi 81 atau sebaliknya? Kita buat 81 supaya menjadi 3 pangkat. Nah, pastinya ini yang 81 kan? Yang 81 ini kita ubah menjadi 3 pangkat, dan 81 itu adalah 3 pangkat 4. Betul sekali. Nah, ini selanjutnya kita gunakan lagi sifat di mana kalau ada bilangan berpangkat dipangkatkan, pangkatnya itu dikali. Berarti ini langkah berikutnya itu 3 pangkat 4 dengan X tambah 2 nya kita kali. 4X ditambah 4 kali 2, 4X tambah 8 ya. Nah, sekarang kita sudah dapat sama-sama 3 pangkat, berarti udah mudah kita selesaikan ya.
Berdasarkan aturannya berarti pangkat di ruas kiri akan sama dengan pangkat di ruas kanan. X pangkat 2 tambah X kurang 2 akan sama dengan 4X tambah 8. Nah, tinggal berikutnya dari bagaimana kita menyelesaikan persamaan yang ini, dan ini merupakan bentuk persamaan kuadrat yang di SMP itu sempat dibahas pada saat kelas 8 ini mengenai pemfaktoran, dan di kelas 9 ada disinggung mengenai persamaan kuadrat. Nah, ini berikutnya X pangkat 2 kiri kanan sama-sama dikurang 4X, sehingga yang kiri ini X dikurang 4X menjadi negatif 3X, sementara yang bilangannya ini negatif 2 dikurang 8 itu menjadi negatif 10. Kita peroleh sebuah persamaan kuadrat X pangkat 2 kurang 3X kurang 10 sama dengan 0. Nah, setelah dapat persamaan ini, untuk memperoleh nilai X nya kita faktorkan, dan ini ikuti aturan pemfaktoran ya, dimana bilangan 2 dan negatif 5 ini merupakan dua bilangan yang kalau dijumlahkan hasilnya negatif 3, sementara kalau dikali hasilnya negatif 10. Nah, jadi ingat, pada materi persamaan eksponen ini akan banyak terkait, akan banyak berhubungan dengan materi-materi yang sebelumnya, baik di eksponennya sendiri atau bahkan materi-materi yang materi-materi persamaan yang sebelumnya pernah dipelajari gitu ya. Nah, ini setelah ini berarti langkah berikutnya itu karena sudah difaktorkan masing-masing faktor ini berdasarkan aturannya ya, berarti X tambah 2 sama dengan 0 atau X dikurang 5 sama dengan 0, yang akibatnya kita peroleh X nya itu sama dengan negatif 2 atau X sama dengan 5 ya. Dan inilah penyelesaian dari persamaan eksponen pada contoh yang ini. 3 pangkat X pangkat 2 ditambah X kurang 2 sama dengan 81 pangkat X tambah 2. Oke. Bentuk berikutnya masih mirip dengan yang sebelumnya, tapi kita bedakan. Kalau yang sebelumnya bilangan yang dipangkatkannya yang sama, nah, kalau yang berikutnya ini pangkatnya yang sama tapi bilangan yang dipangkatkannya berbeda gitu. Nah, ini aturannya ketika ada kasus seperti ini nih ya, contohnya jika A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Nah, perhatikan nih, A ini tidak sama dengan B, sementara pangkatnya sama-sama fx, pangkatnya sama-sama berupa fungsi. Nah, yang ini syarat ya, syarat dalam bentuk eksponen, dimana A itu positif, A tidak sama dengan 1, begitupun dengan yang B juga. Nah, ini penyelesaiannya kita bisa peroleh dengan cara pangkatnya sama dengan 0. Jadi yang perlu kita perhatikan pangkatnya aja. Contohnya ada 4 pangkat X pangkat 2 dikurang 2X kurang 3 sama dengan 7 pangkat X pangkat 2 kurang 2X kurang 3. Yang kiri bilangan yang dipangkatkannya 4, yang kanan 7. Beda pasti ya, 4 beda dengan 7. 4 tidak sama dengan 7. Tapi pangkatnya sama nih. Nah, penyelesaiannya nggak usah bingung-bingung, langsung aja pangkatnya sama dengan 0. Dan ternyata kita temui lagi di sini bentuk persamaan kuadrat, di mana penyelesaiannya terlebih dahulu kita faktorkan. Ayo coba sebelumnya dipikirkan dulu. Dua bilangan yang kalau dijumlahkan negatif 2, kalau dikali negatif 3. Nah, 1 dengan negatif 3 ya, kalau dijumlah hasilnya negatif 2, kalau dikali hasilnya negatif 3. Dan penyelesaian berikutnya, ingat ya, kalau pemfaktoran sama dengan 0, artinya
masing-masing faktor itu sama dengan kemungkinan sama dengan 0, yang kiri sama dengan 0 atau yang kanan sama dengan 0. Ini bahasanya tuh yang kiri sama dengan 0, X tambah 1 sama dengan 0, atau X kurang 3 sama dengan 0, atau keduanya gitu. Yang akibatnya kita peroleh X sama dengan negatif 1 atau X sama dengan 3. Seperti itu penyelesaiannya. Oke, bentuk yang berikutnya. Nah, ini bedanya. Kalau yang sebelumnya masing-masing ruas kiri dan kanan, bilangan yang dipangkatkannya tuh berupa bilangan. Sementara yang ini yang dipangkatkan, baik yang dipangkatkan ataupun pangkatnya itu berupa fungsi. Cuma kita lihat polanya ya. Yang dipangkatkannya ini sama-sama hx, fungsinya sama di ruas kiri dan ruas kanan, sementara pangkatnya berbeda. Nah, ini hati-hati ya. Kalau yang tadi ketika bilangan yang dipangkatkannya sama, itu pangkatnya aja gitu sama. Kalau ini enggak, ini ada berbagai kemungkinan penyelesaian. Penyelesaian yang pertama, mungkin fx-nya sama dengan gx. Nah, ini yang tanpa syarat ya. Jadi kita buat dulu ketiga bentuk persamaannya seperti ini, kita buat dulu pangkatnya sama. Yang kedua, hx-nya sama dengan 1. Masuk akal ya. Karena kalau 1 dipangkatkan berapapun ya pasti 1. Yang ketiga, hx-nya sama dengan 0. Tapi dengan syaratnya baik fx ataupun gx itu keduanya positif. Nah, ini bagaimana menggunakannya nanti kita lihat di contoh aja. Dan yang keempat, ini mungkin saja penyelesaian diperoleh ketika hx sama dengan negatif 1, tapi dengan syarat fx dan gx nya keduanya genap atau keduanya ganjil. Jadi harus sama-sama genap atau sama-sama ganjil. Seperti apakah penyelesaiannya? Kita lihat bagaimana kita selesaikan contoh ini. Nah, ini ya, seperti yang tadi disampaikan, fungsi yang dipangkatkannya sama. Pada contoh ini sama-sama X tambah 3, sementara pangkatnya berbeda. Yang kiri pangkatnya 2X kurang 1, yang kanan X tambah 1. Nah, ini ya bagaimana kita selesaikan persamaan X tambah 3 dipangkatkan 2X kurang 1 sama dengan X tambah 3 dipangkatkan X tambah 1. Ingat tadi ada 4 kemungkinan ya. Ada 4 kemungkinan, 4-4-nya kita ikutin. Yang pertama, nah ini supaya mudah aja ngikutin pola. Jadi yang dipangkatkannya ini X tambah 3 sebagai hx, pangkat di sebelah kiri sebagai fx, dan pangkat di sebelah kanan sebagai gx, biar mudah aja ya. Yang pertama kita buat pangkatnya sama, artinya 2x dikurang 1 sama dengan x tambah 1. Dan dari sini kita peroleh x sama dengan 2. Simpan ya, bungkus. Kedua, hx-nya sama dengan 1, maksudnya x tambah 3-nya sama dengan 1. Dan diperolehlah x sama dengan 1 kurang 3, itu negatif 2 ya. Jadi diperoleh x sama dengan negatif 2. Bungkus. Nah, dua penyelesaian ini nggak perlu syarat, jadi memang itulah penyelesaiannya. Tapi pas yang ketiga dan keempat, kita harus perhatikan syaratnya. Nah, yang ketiga itu kan penyelesaiannya itu diperoleh dari hx sama dengan 0 jika baik fx ataupun gx, tadi kita lihat lagi ya, fx ataupun gx keduanya positif. Dan kalau kita lihat nih, ketika hx sama dengan 0, ketika x tambah 3 kita buat jadi 0 yang akibatnya x sama dengan negatif 3. Nah, ini calon ya, ini calon penyelesaian. Calon penyelesaian ini akan jadi penyelesaian kalau memenuhi syarat. Tadi syaratnya itu ketika disubstitusi
baik ke fx ataupun ke gx itu harus positif. Kalau kita lihat nih, f negatif 3 nih, f negatif 3 nya diperoleh dari nilai x. F negatif 3 di mana fx nya 2x kurang 1, x nya kita ganti dengan negatif 3, 2 kali negatif 3 kurang 1, ini negatif 6 kan, negatif 6 kurang 1 negatif 7. Sementara kalau untuk yang fungsi g, gx nya x tambah 1, x nya kita ganti negatif 3, negatif 3 tambah 1 jadinya berarti kan sama dengan negatif 2. Ternyata ketika disubstitusi baik f disubstitusi ke f ataupun ke g, hasilnya nggak positif alias negatif gitu ya, karena tidak memenuhi syarat. Makanya x sama dengan negatif 3 ini batal jadi penyelesaian, karena tadi kan dibilangnya cuma calon gitu. Nah, saya kasih kode TM, ini maksudnya tidak memenuhi ya. Nah, kita lihat syarat keempat itu terjadi ketika hx kita buat negatif 1. Nah, ini mirip dengan langkah ketiga. Kita buat x tambah 3 negatif 1 yang akhirnya kita peroleh x sama dengan negatif 4. X sama dengan negatif 4 ini calon ya, calon penyelesaian jika memenuhi syarat. Nah, kita lihat lagi syaratnya apa? Syaratnya hx sama dengan negatif 1 kalau fx dan gx nya keduanya ganjil atau keduanya genap. Jadi kalau setelah disubstitusi itu hasilnya itu sama-sama ganjil atau sama-sama genap gitu ya. Dan ternyata ketika ketika negatif 4 ini disubstitusi ke f dan ke g, f nya 2x kurang 1 di mana x nya ini kita ganti dengan negatif 4, dapat negatif 9, ganjil kan. Nah, ketika disubstitusi ke g, dapatnya negatif 4 tambah 1, ganjil juga. Karena keduanya sama-sama ganjil, ini memenuhi syarat gitu. Karena memenuhi syarat berarti x sama dengan negatif 4 ini merupakan penyelesaian, sehingga yang menjadi penyelesaian dari keempat langkah ini adalah x sama dengan 2, x sama dengan negatif 2, dan x sama dengan negatif 4. Yang ini bukan merupakan penyelesaian karena tidak memenuhi syarat. Dan kalau kita tuliskan dalam himpunan, berarti himpunan penyelesaiannya adalah negatif 4, negatif 2, dan 2 ya. Ini penyusunan ini berdasarkan urutan aja. Kayak itu dia bagaimana bentuk persamaan eksponen yang dimana yang dipangkatkannya itu berupa fungsi dimana ruas kiri dan ruas kanan sama, sementara pangkat pada ruas kiri dan ruas kanan berbeda. Nah, kita balik sekarang bagaimana kalau yang dipangkatkannya yang berbeda sementara pangkatnya sama tapi masih sama-sama fungsi. Nah, yang ini juga sama. Penyelesaiannya itu beberapa langkah ya. Yang pertama, kita buat fx sama dengan gx tanpa syarat. Yang kedua, mungkin saja fx nya sama dengan negatif gx, tapi dengan syarat ketika hx nya genap. Dari mana tahu hx nya genap? Nah, seperti tadi kita tes. Yang ketiga, hx nya sama dengan 0. Ini juga dengan syarat ya. Ketika fx dan gx nya sama-sama tidak 0. Dan kita lihat contohnya nih. Ciri-cirinya ingat tadi ini penyelesaian untuk persamaan eksponen yang fungsi dipangkatkannya berbeda sementara pangkatnya sama antar kedua ruas. Nah, yang pertama tadi kita buat, nah ini pemisalan ya, pemisalan supaya mudah aja. Ini dimana fx gx nya merupakan fungsi yang dipangkatkan sementara hx nya adalah pangkatnya. Nah, yang pertama kita buat fx sama dengan gx, berarti x tambah 2 sama dengan 2x kurang 3. Kita selesaikan ini, x kurang 2x negatif x
Sementara negatif 3 kurang 2 negatif 5, dia peroleh X sama dengan 5. Ini salah satu penyelesaiannya. Kita lihat yang kedua, Fx sama dengan negatif Gx. Kita buat dulu X tambah 2 sama dengan negatif dari 2X kurang 3. Berarti X tambah 2 sama dengan negatif dari 2X kurang 3 tadi ya. X tambah 2 sama dengan negatif 2X ditambah 3. Hati-hati nih, tanda negatif untuk kedua ruas, artinya untuk 2X dan untuk negatif 3. Diperoleh 3X sama dengan 3 kurang 2 1, dan X nya adalah 1/3 ya. X nya 1/3 kita substitusi ke H untuk ngecek apakah memenuhi syarat. Apa tadi syaratnya? Syaratnya itu kalau Hx nya genap gitu ya. Nah, apakah ketika disubstitusi jadinya genap? Nah, kita ambil ini Hx nya X tambah 1. X tambah 1 dimana X nya 1/3, berarti 1/3 ditambah 1 jadinya 4/3. Genap ganjil itu berkaitan dengan bilangan bulat, sementara di sini ternyata kita peroleh bilangan rasional. Nah, artinya berarti tidak memenuhi syarat ya, karena yang diminta adalah Fx sama dengan negatif Gx itu berlaku ketika Hx nya genap, sementara di sini tidak genap, berarti X sama dengan 1/3 bukan penyelesaian. Yang ketiga, Hx nya sama dengan 0 ya. Hx nya sama dengan 0 itu syaratnya itu kalau Fx dan Gx nya keduanya tidak 0. Hx nya 0, X tambah satunya kita buat 0, X tambah satunya kita buat 0, sehingga kita peroleh X sama dengan negatif 1. Nah, kita tes, kita cek bagaimana F negatif 1 dengan G negatif 1-nya. F negatif 1 negatif 1 tambah 2 diperoleh 1. Ternyata tidak sama dengan 0. Dan untuk G nya 2 kali negatif 1 ya, ini 2X kurang 3, 2 kali negatif 1 negatif 2 kurang 3 sama dengan negatif 5, juga bukan 0. Ternyata baik F ataupun G sama-sama tidak sama dengan 0. Artinya X sama dengan negatif 1 merupakan penyelesaian. Nah, jadi di sini dari ketiga langkah, dari ketiga kemungkinan, yang menjadi penyelesaian hanyalah negatif 1 dengan 5. 2 itu aja. Oke. Nah, pada dasarnya hanya 4 bentuk ini aja sih yang perlu dipahami gitu, karena yang lain-lainnya tuh menyesuaikan. Jadi bagaimanapun bentuknya nanti kita kembalikan aja ke bentuk yang mendasar. Seperti misalkan nih contoh yang satu ini, ada bentuk eksponen dimana kalau dilihat-lihat pola ini tidak ada gitu ya pada bentuk-bentuk sebelumnya, tapi kalau kita uraikan ini akan menjadi bentuk seperti pada bentuk pertama. Kita lihat nih contohnya ya, ada 3 pangkat 2X dikurang 4 kali 3 pangkat X ditambah 3 sama dengan 0. Nah, bentuk ini akan terlihat dan mudah diselesaikan ketika kita ubah dulu. Ubahnya seperti apa? Nah, kita manfaatkan sifat-sifat eksponen. Nah, ini kuncinya pokoknya semakin sering berlatih nanti akan semakin mudah gitu kita tuh menemukan pola-pola untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Nah, kalau kita lihat di sini ada 3 pangkat X. Ini juga 3 pangkat 2X. Kita buat supaya mereka sama-sama pangkatnya. Gimana caranya? Apakah 3 pangkat X yang menyesuaikan ataukah 3 pangkat 2X yang menyesuaikan supaya jadi 3 pangkat X? Nah, ini ingat,
pangkatnya ini berupa perkalian 2 kali X, dan dari sifat eksponen yang ada pangkat yang merupakan perkalian itu diperoleh dari pangkat dipangkatkan gitu. Jadi kalau kita uraikan lagi nih, kita sederhanakan, kita bisa buat ini menjadi 3 pangkat 2 pangkat X, tapi jadinya nggak ketemu gitu ya, jadinya nggak sama-sama 3 pangkat X. Cuma berdasarkan sifat komutatif, 2X ini boleh aja kita ubah menjadi X kali 2 gitu, dimana kalau kita ubah menjadi X kali 2 berarti kita bisa mengubahnya menjadi 3 pangkat X pangkat 2 seperti ini. Nah, 3 pangkat X pangkat 2 itu karena sifat komutatif, dimana 2 kali X akan sama aja dengan X kali 2. Nah, ini sesuai kebutuhan kita buat seperti ini. Supaya apa? Supaya ketemu bentuk persamaan kuadrat. Ternyata dari sini coba perhatikan nih, anggaplah 3 pangkat X ini satu kesatuan, sehingga ini menjadi sekian kuadrat dikurang 4 kali sekian ditambah 3, dimana sekiannya itu adalah 3 pangkat X. Dan dari sini langkah berikutnya kita bisa faktorkan. Nah, faktorkannya prinsipnya sama kayak yang sebelumnya tadi disampaikan. Cari 2 bilangan dimana kalau hasil perkaliannya sama dengan 3 dan penjumlahannya negatif 4, dan kedua bilangan itu adalah negatif 1 dan negatif 3. Kalau ini perkalian negatif 1 dengan negatif 3 sama dengan 3 kan, sementara penjumlahannya negatif 4. Dan dari sini untuk langkah berikutnya, ini ingat lagi tadi sebelumnya sempat dibahas, berarti 3 pangkat X dikurang 1 sama dengan 0, atau 3 pangkat X dikurang 3 sama dengan 0, yang untuk proses berikutnya akan menghasilkan 3 pangkat X sama dengan 1, atau 3 pangkat X sama dengan 3. Nah, ini kembali lagi ke bentuk yang paling pertama tadi dibahas. Ada bentuk eksponen di mana salah satu ruasnya berpangkat fungsi ya, sementara ruas lainnya berupa bilangan. Nah, yang kanan ini udah terlihat jelas nih, 3 pangkat X sama dengan 3 pangkat 1 kan di sini. Sementara yang kiri belum terlihat, 3 pangkat X sama dengan, nah yang satunya ini harus kita buat menjadi 3 pangkat. Tapi gimana kita membuatnya? Nah, kembali lagi ya, ada di sifat-sifat eksponen. 3 pangkat berapa yang hasilnya 1, itu pastinya 3 pangkat 0, karena bilangan pangkat 0 sama dengan 1. Sehingga dari sini kita akan memperoleh penyelesaiannya X sama dengan 0 atau X sama dengan 1. Nah, seperti itu, cukup mudah ini, apalagi kalau kalau kita sering latihan. Dan persamaan eksponen ini merupakan materi yang biasanya muncul pada soal-soal ujian, termasuk soal UN dan SBMPTN. Itu jadi pahami betul setiap bentuk itu kita kembalikan supaya yang dipangkatkannya sama tadi ya. Kalau kalau bentuk persamaan di mana yang dipangkatkannya itu berupa bilangan gitu. Dan bagaimana kita mengubahnya, ujung-ujungnya kembali ke sifat-sifat eksponen. Jadi semuanya saling terkait, dan apa yang kita pelajari hari ini itu sebenarnya terkait dengan apa yang kita pelajari sebelum-sebelumnya. Jadi ketika merasa kesulitan mempelajari materi ini,
itu kalian jangan ragu gitu, kalian temukan kesulitan yang kalian alami itu sebenarnya di mana, apakah di sifat-sifat eksponennya ataukah pada saat menyelesaikan persamaannya. Karena bisa jadi apa yang membuat sulit belajar saat ini itu karena sebelumnya. Jadi matematika itu selalu terkait satu materi dengan materi lainnya atau bahkan dengan mata pelajaran lainnya. Nah, mudah saja ya, jangan menyerah ketika mengalami kesulitan, terus perjuangkan sehingga kesulitan tersebut terselesaikan, dan itu akan menjadi poin tambah bagi kamu dalam kegiatan belajar ini. Oke, sekian pembahasan dari saya. Semoga membantu kamu memahami materi ini. Tetap semangat belajar.